Shalom pemirsa Unai TV, apakah ada sukacita hari ini? Saat ini kita sudah sampai di triwulan yang baru dengan judul Simbol Gambaran Kiasan. Karena sudah triwulan baru, maka kami harap semua bersukacita dengan sukacita yang baru. Dan saat ini juga, jangan skip video ini, karena kita akan belajar mengenai hal baru untuk mengerti akan nubuatan-nubuatan dalam Alkitab. Dan pada saat ini, perkenalkan nama saya Moses Sarjono. Saya akan menuntun dalam diskusi ini supaya kita sama-sama mengerti akan firman Tuhan. Tetapi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh para gembala Universitas Advent Indonesia. Yang pertama, saya sapa Pendeta Nofri Fata. Shalom. Shalom, Moses dan saudara-saudara sekalian, para pemirsa Unai TV. Senang bisa kembali lagi bertemu untuk mendiskusikan pelajaran triwulan baru tentang simbol gambaran kiasan. Kiranya ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta. Selanjutnya, kita juga ditemani oleh Pendeta Laya. Shalom, Pendeta. Shalom Moses, shalom pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita kembali belajar firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Dalam pelajaran yang pertama, beberapa prinsip dari nubuatan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan kedua hamba Tuhan ini akan membantu meringkaskan pelajaran ini agar mudah dipahami oleh pemirsa Unai TV. Dan judul pelajaran kita adalah beberapa prinsip dari nubuatan. Ini adalah pelajaran pertama. Dan sebelum kita melanjutkan diskusi ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Nofri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, pada saat ini kami kembali lagi akan mendiskusikan satu pelajaran yang penting untuk membuka rahasia-rahasia di dalam Alkitab, nubuatan-nubuatan, simbol-simbol. Kami mohon kiranya hikmat akal budi kuasa Roh Kudus yang Kau telah karuniakan kepada para nabi, para rasul. Dan saat ini biarlah ketika kami membahasnya, kami dapat menyampaikannya dengan benar dan para pelajar Alkitab, pemirsa dapat memahaminya. Dan kami semua boleh lebih mengenal yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kami. Dan kami boleh selalu setia kepada Tuhan, berdiri pada kebenaran sampai Engkau datang. Terima kasih Bapa, kami serahkan diskusi sekolah Sabat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Judul pelajaran kita adalah beberapa prinsip dari nubuatan. Ayat inti kita terdapat dalam Yeremia 9 ayat 24 yang dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ternyata saudara, ada masalah yang terjadi pada generasi saat ini. Apa itu masalahnya? Orang Kristen saat ini berselisih mengenai nubuatan. Kenapa? Karena banyak sekali metode interpretasi atau hermeneutik. Dan perselisihan ini mengakibatkan banyak generasi muda, bahkan generasi modern saat ini tidak mau lagi belajar mengenai nubuatan-nubuatan dalam Alkitab, yaitu kitab Wahyu dan kitab Daniel. Tidak hanya itu, mereka menjauhi kedua kitab ini, sehingga mereka tidak lagi peduli tentang nubuatan-nubuatan ini. Karena nubuatan ini ternyata mereka salah mempelajarinya, mereka salah menafsirkannya, dan salah untuk mengerti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Untuk itu, muncullah pertanyaan, apa prinsip memahami nubuatan itu? Sekarang kita masuk ke pelajaran hari Minggu. Siapa yang membaca, hendaklah ia mengerti. Pertanyaan untuk Pendeta Laya. Apa prinsip utama yang harus digunakan dalam menafsirkan nubuatan agar sesuai dengan maksud Tuhan? Kami persilakan. Ya, terima kasih Moses.
apa prinsip utama supaya kita bisa menafsirkan nubuatan itu ya, dan kita sepaham semuanya tentang nubuatan itu tidak terjadi pertentangan. Yang pertama, ketika kita mau menafsirkan apa yang ditulis di dalam Alkitab, tentunya kita gunakan Alkitab. Alkitab menafsirkan Alkitab itu sendiri. Itu yang harus kita mengerti. Jadi jangan menggunakan pemikiran kita. Yang kita gunakan adalah Alkitab. Baru gereja Advent sendiri memiliki pendekatan yang berbeda di dalam menafsirkan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Pendekatan yang dilakukan oleh kita adalah pendekatan yang berpusat pada Kristus, di mana fokus nubuatan yang mau kita sampaikan itu tidak lagi pada satu lokasi geografis seperti di Timur Tengah atau konflik militer apapun yang terjadi di sana. Tetapi sebaliknya kita fokus kepada Yesus Kristus. Lalu baru berikutnya ketika kita mau mengartikan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab, kita ini harus melihat melalui lensa pertentangan besar antara Kristus dan iblis. Kita harus memahami itu supaya kita bisa mengartikannya dengan baik. Kalau tidak memahami itu, kita bisa salah menggunakan mengartikannya. Baru kita juga harus mengerti dan memahami bahwa Alkitab yang disampaikan Tuhan itu kepada kita, semua yang disampaikan itu tidak pernah akan sia-sia. Setiap kata yang ada dalam Alkitab itu ada maknanya. Makna yang akan membangun karakter kita. Jadi itu kita harus memahami itu. Baru kita harus mengetahui bahwa firman itu, Alkitab itu, semua berisi kebenaran. Jangan sampai kita berpikir ada ketidakbenaran sedikit pun. Tidak ada konsep itu. Jadi dalam pemikiran kita, ketika kita ingin menafsirkan atau menerjemahkan semua yang ada dalam kitab itu, kita harus tahu bahwa semua yang ada dalam Alkitab itu adalah kebenaran. Pada saat kita ingin membaca, lalu ingin mengetahui lebih dalam, jangan kita punya konsep mencari-cari celah gitu. Jangan sampai ada. Kalau itu tujuan kita, kita akan dapat dituntun oleh roh yang jahat, sehingga pemikiran kita itu mendapat hal yang tidak baik. Tapi kita mencari kebenaran, murni untuk mencari kebenaran. Dan berikutnya, kita jangan lupa untuk menggunakan pena inspirasi. Pena inspirasi yang menerangkan, memberikan terang yang lebih terang kepada kita. Karena pena inspirasi itu fungsinya untuk sebagai terang kecil, membawa kita kepada terang yang lebih besar. Terang kecil itulah pena inspirasi, sedangkan terang besar itu adalah Alkitab. Hal-hal ini yang harus kita pahami ketika kita mau belajar lebih lanjut. Ini kan awal untuk mempelajari nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab. Untuk memahaminya dengan jelas, maka hal-hal yang saya sampaikan tadi jangan sampai kita lupakan. Supaya kita berangkat ke depannya, memperoleh pelajaran yang lebih baik dan memperoleh pengertian yang pas, clear, maka prinsip-prinsip tadi itu jangan lepas dari pemikiran kita atau dari cara kita ketika kita mau menjelaskan atau mengartikan setiap kalimat atau setiap kata yang ada di dalam Alkitab. Baik, terima kasih. Jadi poin pertama bagi kita, pekabaran Alkitab, pekabaran nubuatan itu absolut, benar-benar kebenaran. Kita tidak boleh menafsirkan nubuatan hanya untuk mencari celah, tetapi untuk mencari kebenaran. Selanjutnya, kita akan masuk ke prinsip yang kedua, yaitu di hari Senin dengan judul Tuhan ingin dipahami. Pertanyaan ini akan saya sampaikan kepada Pendeta Nofri, yaitu banyak hal tentang Tuhan yang tidak dapat kita pahami. Lalu mengapa nubuatan itu tetap diberikan kepada kita manusia? Oke, baik. Jadi kalau kita ingin mempelajari tentu Alkitab ini, kita tentu Tuhan mau kita memahami
tentang Tuhan, ya. Dan seringkali kita sukar untuk mengetahui apa yang ditulis di dalam Alkitab ini tentang baik tentang Tuhan maupun tentang nubuatan itu. Saya kasih satu ilustrasi. Satu kali teman saya pergi ke Thailand dan dia tidak bisa berbahasa Thailand. Kemudian dia mau pesan makanan. Tapi yang waitress itu juga tidak tahu bahasa Inggris. Jadi walaupun teman saya bisa bahasa Inggris, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan waitress ini. Sehingga bingung dia mau pesan, dia nggak tahu ini menunya apa, kemudian yang waitressnya juga itu tidak tahu harus menjelaskan apa. Akhirnya mereka hanya kebingungan, kemudian dia tunjukkan seperti berkepak-kepak seperti ini. Oh, dia paham ini sedang pesan ayam yang waitress ini. Akhirnya dibawalah ayam. Jadi seringkali kita seperti ini. Kita tidak memahami akan Tuhan, ya. Tetapi Tuhan ingin supaya dia dipahami. Nah, dengan cara Tuhan dia ingin menyampaikan maksud tujuan Tuhan kepada manusia, sehingga dia memberikan kepada kita nubuatan, agar dengan nubuatan ini kita boleh mengenal rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan tidak cukup bahasa atau kata untuk menyampaikan rencana-rencana itu kepada kita, tetapi kita yang kurang memahami tentang Tuhan itu seperti apa. Jadi sebagaimana pertanyaan Saudara Moses, sekalipun Tuhan seringkali kurang dipahami, kenapa Tuhan tetap memberikan nubuatan itu? Karena Tuhan punya rencana keselamatan bagi kita yang dia ingin sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Melalui nubuatan-nubuatan itu dengan maksud supaya kita yang ingin mencari mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, kita akan dapat mengenal Tuhan melalui nubuatan-nubuatan tersebut. Karena kalau orang yang tidak mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka tidak akan memahami hal itu. Mereka tidak akan bisa mengetahui apa yang Tuhan sampaikan. Karena kalau kita pelajari di dalam pelajaran ini, kita sebagai manusia ini punya keterbatasan. Allah itu Allah yang tidak terbatas. Mazmur 139 ayat 1-6, 147 ayat 5, Roma 11 ayat 33, 1 Yohanes 3:22 menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu besar, begitu hebat, yang akal pikiran kita tidak sanggup untuk memahaminya. Kita terbatas. Tetapi dengan kemahatauan Tuhan, dia ingin memperkenalkan dirinya. Dia ingin supaya dia dipahami melalui nubuatan-nubuatan ini. Dan orang-orang yang ingin mencari Tuhan, sekalipun mungkin dia tidak bisa memahami semua tentang Tuhan, tapi setidaknya dia bisa mengenal Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Jadi nubuatan yang Tuhan berikan ini tujuannya adalah, salah satu tujuannya adalah supaya kita mengenal Dia sebagai juru selamat. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15, di sini menjelaskan tentang
Yang perlu kita pahami adalah Tuhan punya rencana keselamatan kepada umat manusia. Bagaimana Tuhan ingin memberikan, menunjukkan bahwa janji keselamatan itu Dia tepati. Dan dengan kita mempelajari nubuatan ini, setidaknya kita mengetahui bahwa janjinya ditepati. Dan melalui kematian di kayu salib, disitulah Dia menepati nubuatan di dalam perjanjian lama untuk mati di kayu salib. Setidaknya itu yang kita boleh dapat sebagai inti dari nubuatan, kalaupun banyak hal yang kita tidak pahami. Poinnya adalah kita bisa menerima Dia yang mati di kayu salib sebagai juru selamat pribadi kita. Inilah Allah yang ingin kita pahami. Seperti itu. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi prinsip yang kedua adalah nubuatan diberikan supaya kita mengenal Tuhan. Dan fokuslah kepada apa yang telah diungkapkan oleh Tuhan. Selanjutnya kita masuk ke hari Selasa dengan subjudul Daniel, sembunyikanlah firman itu. Kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan nubuatan kepada Daniel. Tetapi ada yang menarik di sini. Tuhan suruh menyembunyikan nubuatan itu. Sekarang pertanyaan untuk Pendeta Laya adalah, mengapa Tuhan ingin Daniel menyembunyikan firman atau nubuatan dalam kitab Daniel sampai waktu yang ditentukan? Bukankah Tuhan ingin kita mengerti akan nubuatannya? Ya, terima kasih Moses. Kita baca dulu ya dalam Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kita kan belajar nubuatan. Jadi ini adalah salah satu nubuatan yang dinubuatkan dalam Alkitab. Tapi Tuhan perintahkan supaya itu dimeteraikan sampai akhir zaman. Kenapa dimeteraikan pada akhir zaman? Tentunya Tuhan memiliki maksud. Karena Tuhan memiliki pesan tersendiri di masa waktu tertentu. Jadi Daniel ini dimeteraikan dengan maksud supaya nubuatan-nubuatan ini tidak akan sepenuhnya dipahami hingga tiba waktunya, yaitu ketika peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan itu mulai digenapi. Jadi Tuhan punya maksud. Dan setelah itu berlangsung lama, barulah kita mengerti dan memahami. Ternyata Tuhan memiliki maksud di balik itu semuanya. Ada yang dipersiapkan Tuhan. Kenapa itu dimeteraikan? Karena itu menuju kepada akhir zaman. Jadi ketika itu nantinya dibukakan di hadapan umum, berarti kita sudah tiba di akhir zaman. Itu sebagai tanda titik awal dari akhir zaman. Makanya Tuhan katakan kepada Daniel, nubuatkan itu, meteraikan itu sebagai tanda bagi kita, sebagai tanda buat umat yang sisa di akhir zaman, sehingga mereka tahu, oh ini sudah akhir zaman. Berarti Tuhan sudah mulai datang segera. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan juga memiliki rencana. Ternyata di akhir nubuatan itu Tuhan punya rencana bahwa Dia ingin memberkati atau ingin mengumpulkan umat yang sisa dengan pemahaman pekabaran 3 malaikat. Dan itu sudah dimulai dari tahun 1844, sudah mulai ada umat-umat yang sisa yang mempelajari firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan memiliki tujuan di balik itu lagi, supaya manusia ini semakin giat di dalam belajar firman Tuhan, sehingga pengetahuan rohani itu bertambah. Jadi pengetahuan rohani bertambah. Tuhan menginginkan agar manusia itu memiliki pengetahuan rohani yang bertambah di akhir zaman dengan menyelidiki kitab Daniel ini. Jadi itu terbukti pengetahuan itu bertambah dengan manusia semakin giat belajar, atau umat yang sisa itu mempelajari Alkitab. Mereka menemukan adanya hukum
yang selama ini tidak mereka ketahui. Contohnya hukum hari Sabat yang selama ini digantikan dengan hari Minggu. Jadi mereka menemukan itu ada sebuah hari yang ditentukan oleh Tuhan untuk kita sucikan dan memuliakan nama Tuhan. Dan berikutnya Tuhan memiliki rencana lain lagi, yaitu Tuhan ingin mengajarkan kepada manusia, umat yang sisa di akhir zaman itu, tentang kematian. Karena banyak orang yang sudah teredukasi dari masa ke masa bahwa ketika orang meninggal itu, maka dia itu punya kehidupan lain setelah kematian. Ada yang pergi ke langsung ke neraka yang menyala-lala, atau ke tempat-tempat yang lain yang mereka percayai. Lalu Tuhan mengajarkan ajaran yang benar-benar berasal dari dalam Alkitab. Itu juga termasuk di dalam pengetahuan rohani. Jadi di dalam nubuatan Daniel itu kan pengetahuan bertambah-tambah. Jadi salah satu pengetahuan bertambah-tambah itu ya pengetahuan rohani. Jadi kita mengerti dan memahami. Ketika itu semua terungkap, baik itu ketika Daniel katakan dimeteraikan, nanti setelah itu baru diungkapkan, mulailah kita mengerti bahwa ada umat yang sisa di akhir zaman, bahwa ini di akhir zaman itu pengetahuan bertambah-tambah, baru bukan hanya pengetahuan rohani tetapi pengetahuan duniawi juga bertambah-tambah. Akhirnya kita mengerti, oh inilah akhir zaman. Jadi ketika Tuhan mengatakan meteraikan itu, dia tidak hanya mengatakan meteraikan itu, tetapi ada clue-clue lain yang diberikan oleh Tuhan supaya kita lebih memahami bahwa inilah akhir zaman. Jadi ketika ini diungkapkan, yang pasti Tuhan mengajarkan kepada kita, ini kamu sudah berada di masa atau di titik akhir zaman dimulai dan Yesus segera datang. Baik, jadi prinsip dari nubuatan yang ketiga tadi sudah dijelaskan bahwa pemahaman akan nubuatan akan bertambah seiring dengan waktu yang Tuhan sudah tentukan. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran hari Rabu dengan subjudul mempelajari firman. Di sini pertanyaan untuk Pendeta Nofri, apa pentingnya mempelajari keseluruhan Alkitab dalam mengerti nubuatan itu? Ya, itu tentu sangat penting ya. Karena ketika kita belajar Alkitab hanya bagian tertentu, kemudian kita menginterpretasinya, atau kita mengambil beberapa ayat, kemudian kita melihat hanya pada cara berpikir kita atau pada konteks zaman ini, itulah yang seringkali membuat banyak masalah dalam doktrin atau di dalam menginterpretasi Alkitab. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu kita lakukan di dalam mempelajari firman Tuhan ini, yaitu saya ingin kita lihat ada 10 prinsip di dalam membaca teks nubuatan di dalam Alkitab. Yang pertama, yaitu ada 5 prinsip membaca. Yang pertama, berfokus pada teks itu sendiri. Ya. Jadi dalam berfokus pada teks itu sendiri, yaitu yang pertama, membaca dengan cermat dan jujur. Jadi seperti kita baca itu, teks itu seperti baru gitu. Jangan bias. Bias artinya kita mungkin sudah punya pengetahuan terhadap bagian dari teks itu, tetapi pengetahuan itu belum tentu benar. Karena mungkin kita dapat informasi dari yang lain yang orang salah paham. Jadi kita istilahnya kosongkan pikiran kita. Seperti Daniel, pada waktu dia dapat penglihatannya, dia kata, oh saya tidak paham, ya, saya tidak memahami. Dari situasi itulah akhirnya dia mulai memahami. Jadi kita harus pertama cermat dan jujur, kosongkan pikiran kita, ya. Seperti teks ini masih baru, jangan masukkan ide pikiran kita atau pemahaman kita. Dan ketika kita memahami hal itu, maka itu adalah cara yang pertama yang terbaik yang kita harus lakukan. Kemudian membaca Alkitab itu harus dengan hati-hati, ya. Dimana tentu nubuatan itu punya informasi yang
penting tentang nasib dunia dan kebenaran tentang keselamatan yang ada di dalamnya. Sehingga ketika kita membaca, kita harus sangat hati-hati, perlahan-lahan, mungkin beberapa kali kita harus membacanya. Dan disitulah kita akan temukan seperti mendapatkan air kehidupan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, membaca dengan secara estetis, ya. Karena di Alkitab ini ada yang berbentuk sastra, ya, di mana ada struktur, kemudian ada kesejajaran. Kalau contoh baca Daniel pasal 2 itu ada kesejajaran dengan Daniel pasal 7. Maka kita harus membaca itu secara estetis ini. Kita melihat kesejajaran dan struktur dari Alkitab itu sendiri. Kemudian Wahyu pasal 13 ada kesamaan dengan Daniel pasal 7, ya. Seperti itu cara kita punya. Yang keempat, kita membaca secara kontekstual, ya. Apa konteks sejarah waktu itu? Bukan kita cari persamaan sejarah dengan sekarang. Contoh, kalau kita baca di Wahyu, ada berbicara mungkin lambang belalang dan sebagainya. Ada orang langsung memprediksi, oh itulah helikopter-helikopter yang terbang di peperangan di Arab sana. Itu sangat salah mempelajari hal itu, ya. Jadi kita harus melihat apa sejarah di pasal 2, pasal 7 Daniel. Kita secara historis kita mempelajarinya. Kemudian membaca secara intertekstual, ya. Ini kita melihat itu nubuatan itu adalah menafsir dirinya sendiri. Pada waktu kita membaca ayat, kita cari ayat persamaannya. Kita bandingkan ayat satu dengan ayat yang lain. Jangan hanya mencari satu ayat, kemudian kita interpretasi sendiri dengan pemahaman kita sendiri. Ini bagian yang pertama, ketika kita mempelajari, kita berfokus pada teks itu sendiri, ya. Ini istilahnya kita eksegesis ayat itu. Kemudian yang kedua, berfokus pada respons pribadi seseorang. Ini berbicara kerohanian. Membaca secara rohani, kita mencari hal-hal yang bersifat rohani di dalam ayat itu. Jadi kita mengeksegesis, ya. Jangan kita eisegesis. Kita ambil ayat itu, kemudian kita menginterpretasi di luar konteks rohani dari maksud penulis saat itu. Yang kedua dari respons pribadi adalah membaca dengan cerdas, ya, memahami teks, kemudian kita mencari tahu dengan sungguh-sungguh apa maksud dari nubuatan ini, sehingga kita akan mengenal dengan secara pribadi dari ayat. Kemudian kita membaca bersama. Alkitab itu selalu Tuhan katakan kepada umat. Jadi kita harus melihat juga apa pandangan umat, sehingga kita tidak mempunyai pandangan secara pribadi. Keempat, membaca secara eksistensial, di mana kitab suci itu punya hubungan yang benar-benar sesuai dengan apa fungsinya bagi kerohanian kita. Apakah ini punya pengaruh bagi saya? Jadi ketika kita membaca Alkitab itu dan merubah hidup kita, ini sangat punya power di dalam kita memahami Alkitab, ya. Kemudian yang ketiga, membaca secara etika, di mana ketika kita mempelajari Alkitab ini, kita dapat melihat tentang apa prinsip kebenaran di dalamnya, sehingga kita dapat mengetahui ini bersifat etika. Ini dapat kita aplikasikan di di zaman ini tentang prinsip yang terjadi di masa lalu. Karena tidak semua Alkitab berbicara hal yang sama, merinci setiap peristiwa di setiap zaman. Ada hal-hal yang tidak disebutkan Alkitab. Tetapi dengan kita melihat secara etika itu, contoh kalau zaman dulu tidak menyebut tentang mungkin rokok, tidak menyebut tentang hal-hal ya mungkin TV atau pakaian yang seperti zaman kita, tapi kita melihat apa prinsip kebenaran yang ada di dalam konteks kita zaman ini. Jadi dua hal ini yang perlu kita lakukan di dalam kita mempelajari Alkitab. Tidak sekedar kita lihat ayat, kita interpretasi sendiri, kita hanya mencari yang
sudah kita pelajari sebelumnya dan kita aplikasikan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi dua prinsip yang tadi saya sudah katakan, yaitu melalui membaca secara teks dan berfokus pada apa yang kita boleh dapat dari firman Tuhan ini. Mungkin itu yang boleh kita lakukan di dalam mempelajari. Baik, terima kasih pendeta. Jadi prinsip yang keempat adalah eksegesis atau mengungkapkan makna berlandaskan sola scriptura atau fokus kepada teks, atau bisa diartikan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri berdasarkan konteks sejarah, konteks struktur Alkitab, dan yang terakhir adalah aplikasi kerohanian bagi kita. Selanjutnya, bagian yang terakhir yaitu hari Kamis dengan judul kiasan atau harfiah. Kita tahu bahwa di nubuatan, kitab Wahyu dan Daniel ada dua hal, yaitu yang bersifat simbolik dan ada yang bersifat literal atau harfiah. Pertanyaannya untuk pendeta Laya, bagaimana kita mengetahui apakah nubuatan itu bersifat simbolik atau harfiah, dan bagaimana kita tahu bahwa kita menafsirkannya dengan benar? Silahkan pendeta. Ya, terima kasih. Dalam Alkitab banyak istilah-istilah ya, kata yang susah untuk kita mengerti. Seperti kalau kita baca dalam Daniel 7 ayat 7, disebutkan macan tutul 4 sayap, menggunakan 4 sayap burung pada punggungnya. Lalu di dalam Daniel 8 ayat 3 ada domba jantan. 2 tanduknya tinggi, yang satu lebih tinggi dari yang satu. Dan yang paling tinggi itu muncul terakhir. Ini istilah-istilah ini ada dalam Alkitab. Dan istilah-istilah ini ada muatan, ada maksud di dalam istilah itu. Ya tentunya itu nubuatan namanya yang akan diartikan. Bagaimana cara menentukan istilah ini seperti domba jantan ini kiasan atau harfiah? Gimana caranya? Ya tentunya kita kembali lagi kepada Alkitab. Alkitab kita melihat bagaimana kiasan simbol itu digunakan di seluruh Alkitab. Bukan bagaimana simbol itu digunakan di zaman sekarang. Artinya, kita kembali kepada konteks Alkitab itu. Ketika kita membaca Alkitab, lalu kita dapatkan itu di dalam Alkitab, kita cari tahu di mana, kapan itu terjadi, Alkitab itu ceritakan, dan kita baca secara teliti, sehingga Alkitab itu akan menerangkan dengan sendirinya. Oh inilah maksudnya, ini kiasan atau harfiah. Pak Pendeta Fata tadi sudah singgung beberapa bagaimana caranya. Tentunya itu bisa kita terapkan di dalam menentukan apakah ini kiasan atau harfiah. Jadi berikutnya kita juga harus melihat contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita baca seperti dalam Efesus 6 ayat 17, ada disebutkan di sana pedang roh. Pedang roh itu artinya firman Tuhan. Alkitab itu sendiri menjelaskan makna dari istilah itu sehingga kita mengerti, oh ini kiasan atau harfiah. Jadi di dalam Alkitab seperti disebutkan ada tanduk yang melambangkan kekuatan politik atau bangsa. Dari mana kita tahu itu? Ya kita baca Alkitab itu sendiri. Lalu pedang melambangkan firman Tuhan. Wanita melambangkan gereja. Jadi dari arti-arti itu tentunya kita bisa mengerti, oh ini sebenarnya kiasan atau harfiah. Jadi ketika Tuhan mengatakan ini wanita, oh maksudnya itu gereja, berarti kiasan gitu kan. Dari Alkitab itu sendiri akan memberikan kemampuan kepada kita, pengertian, sehingga kita bisa menentukan itu kiasan
atau tidak. Pada saat ini kita tidak belajar untuk mengartikan lambang-lambang yang saya sebutkan tadi. Kita akan belajar lebih jauh lagi di pelajaran-pelajaran berikutnya. Hari ini hanya kita dituntun untuk bisa menentukan apakah ini kiasan atau harafiah. Baik, terima kasih pendeta. Jadi prinsip yang terakhir adalah izinkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Sekarang kita telah sampai di bagian yang kita tunggu-tunggu. Tadi kita sudah mendapatkan 5 kekuatan dasar untuk memahami nubuatan yang Tuhan berikan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan yang akan diberikan oleh pendeta Nofri agar kita bisa bawa poin di rumah kita masing-masing. Baik, pelajaran ini sangat penting ya sebagai dasar kita untuk mempelajari akan simbol, gambaran kiasan di dalam Alkitab, dan kita sudah lihat beberapa prinsip yang sudah kita ulas barusan tadi. Jadi sebagai kesimpulan dari pelajaran ini, bahwa dengan Tuhan memberikan nubuatan-nubuatan ini kepada kita, Tuhan rindu supaya kita dapat mengenal Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Prinsip-prinsip Alkitab yang sudah kita lihat tadi menuntun kita supaya kita dapat belajar tentang Tuhan dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang salah. Alkitab Tuhan telah berikan sebagai satu tanda kasih Tuhan, surat cinta kepada kita, supaya kita dapat mengerti tentang Tuhan yang penuh kasih itu. Dan apa yang telah ditulis di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Lama oleh para nabi menunjukkan bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tak terlampaui kematahuan Tuhan. Tetapi dengan Dia mati di kayu salib, menunjukkan bahwa Tuhan itu Allah yang penuh kasih bagi kita. Kematian di kayu salib adalah bukti bahwa Dia menggenapi nubuatan di dalam Alkitab, bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita, dan juga ada eskatologi, memberitahu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu pasti. Jadi biarlah kita mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, ya. Kita membaca dengan minta tuntunan dari Roh Kudus, kemudian kita mengikuti prinsip Alkitab. Kita baca dengan hati-hati, perlahan-lahan, dengan tuntunan Roh Kudus kita dapat melihat, oh ini konteks pelajaran ini. Ini maksud penulis. Kita baca beberapa kali. Kemudian kita mencari apa pelajaran rohani bagi kita. Dengan kita melihat hal-hal ini, dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat mengerti ini maksud firman Tuhan bagi kita. Jadi prinsip-prinsip ini akan menolong kita untuk memahami nubuatan, dan lebih daripada itu, kita dapat memahami akan janji Tuhan di dalam Alkitab, janji keselamatan bagi umat Tuhan, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan daripada Yesus Kristus. Inilah inti dari kita mempelajari prinsip-prinsip nubuatan ini. Kita mengenal Yesus secara pribadi. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah diskusi pelajaran Sekolah Sabat kita. Sekarang kita akan tutup dengan doa berkat yang akan dibawakan oleh Pendeta Laya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, pada saat ini kami sudah belajar firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat kami, yaitu prinsip-prinsip dasar bagaimana caranya untuk menafsirkan nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Bapa, kami sudah belajar dari hari ke hari dalam pelajaran Sekolah Sabat ini yang memberitahukan kepada kami prinsip-prinsip itu. Biarlah itu kami mengerti dan memahami, dan kami ingat, sehingga ketika kami melangkah ke pelajaran-pelajaran berikutnya,
kami akan gunakan prinsip-prinsip itu sehingga kami bisa mengerti dan memahami arti nubuatan yang sesungguhnya. Berkati kami seluruhnya, berkati pemirsa dimanapun mereka berada pada saat ini, hikmat yang sama Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka juga bisa mengerti dan memahami firman ini dengan baik. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Semoga pelajaran Sekolah Sahabat ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita semakin semangat untuk belajar Sekolah Sahabat, semakin semangat untuk belajar Alkitab, khususnya tentang nubuatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.